Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pak Yanto dikenal sebagai pria berhati lembut dan penuh kasih terhadap sesama. Ia tumbuh sebagai sosok yang religius, dengan latar belakang pendidikan dari sebuah pesantren terkenal di kotanya. Setelah dewasa, ia menikahi seorang wanita salihah yang setahun belakangan telah memberinya seorang anak. Awal kehidupan rumah tangganya jauh dari kata berkecukupan. Demi mewujudkan cita-citanya membuka usaha di kampung halaman, Pak Yanto rela bekerja di luar kota demi mengumpulkan modal. Setahun merantau, tabungan pun terkumpul. Ia kembali ke desa dan mulai membuka sebuah warung kecil. Seiring berjalannya waktu, muncul keinginan untuk memperbesar usahanya, namun keterbatasan modal menjadi penghalang. Demi mewujudkan ambisinya, ia kembali merantau. Setelah perjuangan panjang selama setahun, usaha yang lebih besar berhasil diwujudkan. Sebuah toko kelontong berdiri di desanya. Sayangnya, meski toko telah berdiri, pengunjung nyaris tak pernah ramai. Berbeda dengan toko-toko lain yang tak pernah sepi pembeli, situasi ini membuat semangat Pak Yanto perlahan padam. Putus asa membawanya kepada pilihan kelam. Ia memutuskan menemui Ki Sugeng untuk meminta bantuan supranatural berupa ajian penglaris, dengan harapan bisa mendongkrak penjualan. Ki Sugeng bersedia membantu, tetapi tidak tanpa syarat. Pak Yanto diminta bertapa di Gunung Kawi setiap malam Jumat Legi, serta mencari seorang pekerja wanita yang akan dijadikan tumbal dalam pesugihan tersebut. Wanita yang dipilih akan perlahan jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Permintaan itu membuat Pak Yanto sempat terdiam, berpikir keras. Hatinya bimbang antara rasa iba dan ambisi. Namun, ketika membayangkan kekayaan yang dijanjikan, belas kasihnya menguap. Janji akan kekayaan berlimpah seolah menghapus keraguannya. Dengan tekad bulat, ia menerima syarat-syarat itu. Sebagai bagian dari ritual, ia dibekali seutas tali pocong dan selembar kertas berisi mantra yang harus dihafalkan. Mantra itu berguna untuk membuat para pekerjanya tak bisa lepas dari kendalinya. Ia juga diingatkan untuk tidak membunuh para korban secara langsung, karena akan ada makhluk dari Gunung Kawi yang akan melakukannya. Sepulang dari pertemuan tersebut, Pak Yanto segera mencari calon pekerja pertamanya. Susi, seorang gadis berusia 18 tahun, menjadi pilihan. Jauh dari orang tua, Susi sedang berjuang membiayai kuliahnya sendiri. Ia tinggal di sebuah kosan kecil bersama temannya yang tak jauh dari toko Pak Yanto. Awal bekerja, segalanya tampak normal. Pembeli mendadak ramai, membuat suasana toko penuh sesak. Pak Yanto pun memperlihatkan perhatian yang tulus, memberi ongkos pulang dan makanan kepada Susi setiap hari. Tanpa diketahui, makanan tersebut telah dirapal dengan mantra. Setelah 2 bulan bekerja, Susi mulai mengalami sakit kepala hebat setiap malam. Mimpi buruk dan gangguan gaib membuat tidurnya terganggu. Tubuhnya penuh lebam dan ia mulai kehilangan keseimbangan mental. Rani, teman sekamarnya, merasa cemas dan memberitahu Pak Yanto soal kondisi Susi. Seperti sebelumnya, Pak Yanto rutin menjenguk dan membawa buah serta makanan dari Gunung Kawi. Alih-alih membaik, kondisi Susi kian memburuk. Sosok genderuwo yang dulu hanya muncul dalam mimpi, kini mulai menampakkan diri secara nyata. Khawatir dengan keadaan putrinya, orang tua Susi membawanya pulang untuk diruqyah. Namun, di tengah perjalanan, ajal menjemput Susi. Sejak kematiannya, toko Pak Yanto semakin ramai dan keuntungannya meningkat drastis. Puas dengan hasil yang diperoleh, Pak Yanto segera mencari tumbal berikutnya. Kali ini ia memilih Neni, seorang ibu muda dengan 1 anak. Di minggu-minggu pertama bekerja, tidak ada hal aneh yang dirasakan. Namun kemudian, Neni mulai merasakan kehadiran makhluk gaib yang mengikutinya. Ia kerap dirasuki dan dibawa pergi dari rumah saat tengah malam. Suaminya bahkan pernah menemukannya di tengah hutan dalam keadaan linglung. Pak Yanto kembali memainkan perannya sebagai atasan yang peduli, membawakan buah dan makanan dari Gunung Kawi. Kondisi Neni semakin memburuk. Suatu malam, dalam keadaan kerasukan, ia berlari ke jalan raya dan ditabrak truk hingga tewas di hadapan keluarganya.
suaminya yang menyaksikan langsung kejadian itu jatuh dalam kondisi syok berat. Kematian dua korbannya membuat semangat Pak Yanto semakin berkobar. Kekayaannya semakin menumpuk, dan kedermawanannya membuatnya mudah merekrut karyawan baru tanpa dicurigai. Bahkan istrinya sendiri tak pernah menaruh curiga, karena semua yang dilakukannya tampak seperti sikap wajar seorang pemilik usaha. Ketika toko semakin ramai, Pak Yanto kembali membuka lowongan bagi calon tumbal selanjutnya. Ia memberikan pekerjaan lain kepada para pelamar pria, seperti mengurus lahan atau pekerjaan kasar lainnya, agar tidak mengganggu rencananya di toko. Beberapa hari kemudian, Fitri muncul sebagai calon berikutnya. Gadis berusia 16 tahun ini harus putus sekolah karena keterbatasan biaya. Ia ingin membantu ibunya yang menjadi buruh cuci dan membiayai pendidikan adik-adiknya. Fitri adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Adiknya yang pertama sedang duduk di bangku SMP dan akan menghadapi ujian nasional. Adik laki-lakinya yang duduk di kelas 6 SD juga akan mengikuti ujian serupa. Sementara adik bungsunya masih berusia 5 tahun. Fitri memohon kepada sang ibu agar diizinkan bekerja. Ia merasa terpanggil untuk ikut membantu ekonomi keluarga dan menyelamatkan masa depan adik-adiknya agar tidak bernasib sama sepertinya, harus berhenti sekolah karena keterbatasan biaya. Sang ibu, meski diliputi rasa bersalah, akhirnya merelakan anak sulungnya itu bekerja, menyadari betapa besarnya tekad dan tanggung jawab yang dipikul Fitri. Keesokan harinya, dengan semangat menyala, Fitri berkeliling mencari pekerjaan ke berbagai toko. Semangat dan ketulusannya akhirnya mempertemukannya dengan Pak Yanto, pemilik toko kelontong yang dikenal sebagai orang dermawan dan baik hati di lingkungannya. Fitri langsung diterima sebagai pegawai, dan ia pun pulang dengan hati gembira, membawa kabar baik untuk ibunya. Di hari-hari awal bekerja, Fitri menunjukkan dedikasi tinggi. Ia rajin, sopan, dan cepat tanggap dalam melayani pembeli. Setiap pulang kerja, Pak Yanto memberinya bahan pokok seperti beras, minyak, dan gula, juga makanan dan uang saku yang cukup untuk ongkos. Fitri merasa sangat bersyukur bekerja dengan atasan sebaik Pak Yanto. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah 1 bulan bekerja, Fitri mulai mengalami kejadian aneh. Ia sering merasa diikuti ketika berjalan pulang menjelang maghrib. Perasaan merinding menyelimuti dirinya, namun setiap kali menoleh, ia tak menemukan siapapun. Perlahan, mimpi buruk mulai mendatanginya. Ia merasa tubuhnya tertindih, tak bisa bergerak, dan selalu melihat sosok pemuda tampan dalam mimpi yang menjamahnya. Yang lebih mengerikan, mimpi itu kemudian berubah. Sosok tampan itu menjelma menjadi makhluk menyeramkan berwujud genderuwo. Ketika tidur bersama adik perempuannya pun, makhluk itu tetap datang. Fitri tidak mampu berteriak atau bergerak karena tubuhnya lumpuh seketika. Genderuwo itu memperkosanya dengan kejam, merenggut kehormatan yang selama ini dijaga rapat. Fitri hanya bisa menangis dalam hati, tak berdaya di bawah cengkeraman makhluk mengerikan itu. Kejadian tersebut terus berulang malam demi malam. Genderuwo yang awalnya beringas, lama-kelamaan menunjukkan sikap lembut terhadap Fitri, seolah jatuh cinta padanya. Meski demikian, perlakuannya tetap menyiksa tubuh dan batin gadis itu. Wajah Fitri yang semula cerah perlahan berubah pucat. Tubuhnya kian kurus, dan darah segar terus mengalir dari organ kewanitaannya. Meski menderita hebat, Fitri memilih diam agar sang ibu tak khawatir. Setiap hari, Pak Yanto tetap memberikan makanan dan buah dari Gunung Kawi, mewajibkan Fitri menghabiskannya dengan alasan demi kesehatannya. Ketika genderuwo menginginkan Fitri di siang hari, Pak Yanto akan menyuruhnya beristirahat. Fitri menuruti tanpa curiga, dan kembali menjadi korban kekerasan makhluk gaib itu. Sang ibu yang mulai menyadari perubahan drastis pada diri putrinya, segera mengajaknya ke dokter. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Fitri dalam keadaan sehat. Penyakit gaib yang diderita Fitri tak terdeteksi oleh medis. Setelah berbulan-bulan menderita, tubuh Fitri akhirnya tak mampu lagi bertahan. Ia meninggal dunia, menyisakan duka mendalam bagi ibu dan adik-adiknya. Di sisi lain, toko Pak Yanto semakin ramai dan sukses. Setelah kematian Fitri dan karyawan-karyawan sebelumnya, Pak Yanto bahkan semakin nekat.
Ia merancang ide gila untuk menambah kekayaannya dengan mencari 2 karyawan sekaligus sebagai tumbal baru. Istrinya, Bu Fatimah, diminta untuk mencari orang-orang dari desa untuk dibawa ke kota. Korban berikutnya adalah 2 wanita dewasa, Bu Zainab dan Bu Nina. Bu Zainab adalah seorang janda berusia 40 tahun, kerabat dari istri Pak Yanto. Ia memiliki 3 anak dan menjadi tulang punggung keluarga setelah suaminya meninggal 5 bulan sebelumnya. Tawaran kerja di toko disambutnya dengan antusias. Meski berat hati, Bu Zainab meninggalkan kampung dan anak-anaknya yang masih sekolah. Ia berjanji akan mengirim uang secara rutin demi kelangsungan hidup keluarga kecilnya. Bu Nina adalah seorang janda yang berasal dari desa yang sama dengan Bu Zainab. Ia memiliki 2 orang anak perempuan yang dititipkan kepada adiknya di kampung. Dengan tekad kuat untuk mencukupi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya, ia memilih merantau dan menerima tawaran pekerjaan dari Pak Yanto. Keduanya diminta tinggal di toko, menempati kamar di lantai 2. Sementara itu, Pak Yanto pulang ke rumahnya setiap toko tutup. Awalnya, mereka menjalani hari-hari dengan semangat dan tanpa merasakan keanehan apapun. Mereka bekerja keras demi keluarga yang ditinggalkan. Namun, setelah sebulan tinggal di toko, gangguan mulai bermunculan. Bu Zainab mulai mengalami mimpi mengerikan, di mana ia melihat sosok berjubah hitam yang menyeretnya ke tepi jurang lalu melemparnya ke dalam kegelapan. Sementara itu, Bu Nina bermimpi dikejar kuyang, makhluk jadi-jadian yang muncul dari sebuah makam dan terbang mengejarnya. Keduanya terbangun dalam kondisi lelah dan ketakutan. Mimpi buruk itu terus berulang hampir setiap malam. Tak hanya itu, mereka mulai mencium aroma bunga melati bercampur bau anyir dan kemenyan yang menyengat. Mereka juga terganggu oleh suara-suara aneh dari atas genteng yang makin lama makin keras. Ketegangan memuncak ketika Bu Nina tiba-tiba kesurupan. Ia berperilaku aneh, merayap di dinding sambil tertawa menyeramkan, lalu mengucapkan ancaman mematikan kepada Bu Zainab. Dengan penuh ketakutan, Bu Zainab melarikan diri dari kamar dan mengunci pintu dari luar. Ia lari menuju rumah Pak Yanto, namun nahas, ia tertabrak mobil saat hendak menyeberang jalan. Keesokan harinya, Bu Nina tersadar sudah berada di rumah sakit. Ia bingung dan tak mengerti apa yang terjadi. Pak Yanto yang marah mendesaknya menjelaskan keberadaan Bu Zainab, namun Bu Nina benar-benar tidak tahu. Pak Yanto mencari keberadaan Bu Zainab kemana-mana, termasuk ke desanya dan bahkan meminta bantuan paranormal, namun hasilnya nihil. Kehilangannya membuat kekayaan Pak Yanto perlahan terkuras karena makhluk gaib yang menjaga kekayaannya menuntut tumbal. Bu Nina, yang rajin mengonsumsi makanan dari Gunung Kawi, tanpa sadar telah terjerat dan tidak bisa pergi. Pak Yanto, yang panik karena kekayaannya terancam, segera mencarikan pengganti. Pengganti itu adalah Bu Mona, seorang wanita berusia 50 tahun yang memiliki 4 orang anak. Ia dan suaminya, Pak Soleh, hidup pas-pasan. Suaminya bekerja di kebun dengan upah tak menentu. Bu Mona menerima pekerjaan di toko Pak Yanto, menggantikan posisi Bu Zainab sebagai petugas kebersihan. Awalnya semua berjalan lancar. Ekonomi keluarga Bu Mona mulai membaik. Ia menerima sembako dari Pak Yanto dan kondisi keuangan mereka pun perlahan membaik, berbeda jauh dari kehidupan sebelumnya. Setelah 2 bulan bekerja di toko milik Pak Yanto, Bu Mona mulai merasakan keanehan yang semakin hari semakin tak wajar. Setiap kali pulang kerja, dadanya terasa sesak dan malam harinya selalu disertai demam tinggi. Kejadian ini terus berulang selama seminggu, hingga akhirnya kondisi Bu Mona kian mengkhawatirkan. Setelah itu, rasa nyeri yang teramat sangat di ulu hati pun datang bersamaan dengan sensasi tubuh seperti terbakar. Anehnya, saat diperiksa oleh dokter, tidak ditemukan penyakit apapun. Di setiap malamnya pula, Bu Mona mengalami mimpi digigit ular, dan keesokan paginya, bekas gigitan itu tampak nyata di lengan kanannya. Hari demi hari, lebam dan bekas gigitan bertambah banyak di seluruh tubuhnya, hingga membuatnya enggan keluar rumah. Pak Yanto tetap rutin mengunjungi Bu Mona dengan membawa makanan dan buah-buahan. Namun, semakin sering ia datang, kondisi Bu Mona justru makin memburuk. Tubuhnya mengalami mual yang luar biasa hingga ia memuntahkan darah dalam jumlah banyak, bahkan memenuhi 2 ember besar.
Yang membuat heran, tubuhnya tetap tampak bugar meski mengalami semua itu. Anak perempuan Bu Mona kemudian menyampaikan kepada Pak Yanto bahwa ibunya akan berhenti bekerja untuk sementara waktu. Namun, Pak Yanto bersikeras agar Bu Mona tetap bekerja. Ia bahkan memberikan sejumlah uang dengan janji tidak perlu dikembalikan, asalkan Bu Mona tidak meninggalkan pekerjaannya. Sikap Pak Yanto yang seolah memaksa itu menimbulkan kecurigaan. Putri Bu Mona akhirnya membawa ibunya ke Ustadz Bashir untuk diruqyah. Dari proses ruqyah itulah terungkap bahwa Bu Mona hampir dijadikan tumbal. Makanan yang selama ini diberikan oleh Pak Yanto berasal dari makhluk gaib penjaga Gunung Kawi. Jika makanan itu terus dikonsumsi, maka penderitaan Bu Mona akan terus berlanjut. Saran dari sang ustadz agar Bu Mona memperkuat ibadah, terutama salat malam, segera dilaksanakan. Seiring waktu, kondisi Bu Mona membaik. Mimpi buruk tak lagi datang, lebah mulai memudar, dan ia tidak muntah darah lagi. Namun, jika ia lengah dan kembali lalai dalam ibadah, gejala itu akan muncul kembali. Sejak itu, Bu Mona tidak pernah melewatkan salat malam. Sementara itu, Bu Nina yang masih bertahan di toko pun tak luput dari teror. Ia kerap kesurupan, bahkan di siang hari. Karena merasa terganggu dan jengkel, Pak Yanto akhirnya memecat Bu Nina dan menyuruhnya kembali ke desa. Beberapa bulan kemudian, kondisi Pak Yanto mulai terpuruk. Simpanan uangnya menghilang satu persatu, tokonya pun semakin sepi. Karena keuangan yang makin menipis, Pak Yanto mulai berani berutang, dan ia meminjam uang dari Pak Rohim, seorang saudagar kaya. Namun, uang pinjaman itu pun turut menghilang. Kini, Pak Yanto benar-benar jatuh miskin dan terlilit hutang. Penyesalan datang saat semuanya sudah terlambat. Ia tidak berani mengaku kepada istrinya, Bu Fatimah, tentang semua perbuatan buruk yang telah dilakukannya karena takut akan ditinggalkan. Sebulan kemudian, Pak Yanto didatangi oleh utusan dari Pak Rohim untuk menagih hutangnya. Karena belum mampu membayar, ia diberi waktu seminggu. Jika gagal melunasi, keselamatannya terancam. Karena takut dan stres, Pak Yanto kembali menemui Ki Sugeng, meminta bantuan agar bisa kembali menghasilkan uang tanpa harus mengorbankan orang lain. Ki Sugeng menjawab bahwa masih ada cara lain, meski cukup berisiko. Ia menyarankan agar Pak Yanto mencuri tali pocong dari jenazah yang baru saja dikubur. Menurutnya, dengan tali itu, keberuntungan akan berpihak kepada Pak Yanto jika dibawa ke tempat perjudian. Pak Yanto menyetujui saran itu dan menunggu hingga ada kabar kematian dari warga. Namun, hingga waktu pembayaran hutang tinggal 2 hari lagi, tidak ada satupun kematian yang bisa dimanfaatkan. Akhirnya, ia memutuskan untuk membawa istri dan anaknya pergi dari desa di tengah malam. Perjalanan panjang membawa mereka ke sebuah daerah cukup jauh dari kampung halaman. Di sana, Pak Yanto menyewa kontrakan sederhana yang terletak di ujung gang. Tak disangka, keesokan harinya, ia mendapat kabar bahwa putri sematawayang Pak RT di komplek tersebut meninggal karena dibunuh. Pak RT sedang mencari orang untuk menjaga dan membaca Al-Quran di makam sang putri. Melihat peluang, Pak Yanto langsung mendaftarkan diri. Ia diterima karena memiliki latar belakang pendidikan pondok pesantren. Ia kemudian dipasangkan dengan Pak Adi untuk berjaga secara bergiliran bersama 2 penjaga lain, Pak Mel dan Pak Idris. Wilayah itu memiliki adat sakral. Jika seseorang meninggal secara tak wajar, makamnya harus dijaga selama 7 hari berturut-turut. Setiap malam 2 orang bertugas, dan di malam ke-7 mereka berjaga bersama untuk menghatamkan Al-Quran. Pada malam ketiga, giliran Pak Mel dan Pak Idris. Malam itu terasa lebih dingin dan menyeramkan dari malam sebelumnya. Tiba-tiba lampu tenda padam dan hanya penerangan dari senter ponsel yang bisa digunakan. Saat mereka sedang membaca, terdengar suara tangisan dan permintaan tolong. Suara tersebut terdengar semakin jelas dan menyeramkan. Ketika suara itu menyebut-nyebut tubuh yang sakit akibat ditusuk berkali-kali, keduanya lari ketakutan. Keesokan harinya, mereka menceritakan semuanya kepada Pak Yanto dan Pak Adi. Mendengar cerita tersebut, Pak Adi langsung mengundurkan diri dari tugas berjaga. Pak Yanto menawarkan diri untuk berjaga sendirian, berpura-pura berani demi uang.
padahal niat utamanya adalah mencuri tali pocong. Ketika malam menjelang, Pak Yanto telah bersiap meninggalkan rumahnya menuju tempat pemakaman umum. Ia berusaha mengalahkan rasa takut demi mewujudkan niat yang sejak awal telah ia rencanakan. Ia tiba di area pemakaman selepas salat Isya dan memulai kegiatannya dengan membaca Al-Quran, sembari menunggu waktu yang dirasa tepat. Ia menunda aksinya karena khawatir jika ada yang diam-diam mengawasi dari kejauhan. Hingga waktu menunjukkan pukul 11 malam dan suasana di sekitar telah benar-benar sunyi, Pak Yanto mulai waspada. Ia melihat ke kiri dan kanan, memastikan tak ada satupun mata yang memandang. Setelah yakin keadaan aman, ia menutup mushaf Al-Qur'annya dan mulai melakukan aksinya. Dengan tangan kosong, ia menggali tanah kuburan yang masih basah. Ia tak berencana menggali terlalu dalam, cukup membuka sebagian saja agar tindakannya bisa berlangsung cepat. Tak lama berselang, tangannya menyentuh papan peti, yang langsung ia bongkar. Ia terkejut ketika selembar kain kafan tampak menyembul dari balik tanah. Rasa takut menyergap seluruh tubuhnya. Badannya mulai gemetaran dan peluh dingin bercucuran membasahi wajah dan punggungnya. Meski demikian, tekadnya belum goyah. Ia ulurkan tangan, meraba bagian kepala jenazah sambil menahan bayangan menyeramkan tentang tubuh yang terbangun dan menariknya masuk ke dalam liang lahat. Suara kucing yang melintas tiba-tiba membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mempercepat gerakannya, membuka tali pocong dari tubuh jenazah lalu segera menutup kembali lubang makam dengan tergesa-gesa. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, ia buru-buru pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia langsung menuju kamar mandi untuk mencuci tubuhnya agar istrinya tidak curiga. Tali pocong itu kemudian ia simpan dengan hati-hati agar tak seorang pun menemukannya. Namun malam itu menjadi awal dari bencana. Dalam tidurnya, ia diganggu oleh sosok wanita berwajah pucat dengan perut yang berlumuran darah. Suara para wanita itu terdengar menggema di kepalanya, memintanya mengembalikan sesuatu yang telah diambil. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Dinda, arwah dari jenazah yang telah diganggu. Ancaman kematian pun terdengar begitu nyata saat sosok tersebut tiba-tiba melayang dan mencekiknya. Pak Yanto terbangun dalam keadaan basah oleh keringat, jantungnya berdegup keras, dan tubuhnya gemetar. Istrinya yang terbangun karena jeritannya, segera menenangkannya dengan segelas air. Ia pun kembali mencoba tidur, namun mimpi buruk yang sama kembali mengusiknya. Sosok Dinda terus muncul dengan wajah penuh amarah, berniat membunuhnya. Pak Yanto kembali terbangun, dan kali ini tak bisa lagi memejamkan mata hingga fajar menyingsing. Keesokan malamnya, para penjaga makam lainnya mendatangi Pak RT untuk menyampaikan apa yang telah mereka alami pada malam ketiga. Mereka menyampaikan permintaan maaf karena tidak sanggup melanjutkan tugas menjaga makam hingga malam ketujuh. Meskipun kecewa, Pak RT memaklumi keputusan mereka dan memberikan upah yang cukup besar sebagai bentuk terima kasih. Ia pun memohon agar peristiwa yang telah terjadi tidak disebarluaskan demi menjaga nama baik putrinya. Ia juga berjanji akan mencari pelaku pembunuhan dan menuntut keadilan bagi anaknya. Di sisi lain, keberuntungan tampak memihak pada Pak Yanto. Dengan wajah berbinar, ia pergi ke kota keesokan harinya untuk mencoba menggandakan uangnya melalui perjudian, membawa serta tali pocong yang ia curi. Ia menggunakan sepeda motor milik Pak Adi yang dipinjamnya untuk keperluan itu. Ia sengaja berangkat menjelang sore, agar tiba di kota tepat saat waktu maghrib, waktu di mana tempat perjudian mulai beroperasi. Setibanya di kota, ia melangkah masuk ke dalam sebuah bangunan yang asing baginya. Hati kecilnya merasa risih, sebab ini adalah kali pertama ia memasuki tempat perjudian. Rasa takut akan kalah dan kehilangan uang sempat menghantuinya. Namun semangatnya kembali menyala kala teringat pesan gurunya. Tanpa diduga, keberuntungan berpihak kepadanya. Ia menang berkali-kali hingga memperoleh uang dalam jumlah besar. Dalam perjalanan pulang dengan hati gembira, ia dihentikan oleh pemandangan yang membuat tubuhnya menggigil. Sosok ibunya yang telah meninggal 3 tahun silam tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia terdiam dan merasa terpukul oleh ucapan dari sosok yang menyerupai ibunya, yang menyesalkan keputusannya menempuh jalan sesat. Rasa malu dan penyesalan membanjiri dirinya ketika ia diingatkan akan masa lalu dan nilai-nilai yang telah ia hianati. Tangisan pun pecah dari dirinya.
Ia menangis sejadi-jadinya di pinggir jalan dan akhirnya membuang semua uang yang didapat dari perjudian. Ia kembali pulang dengan tangan kosong, namun tali pocong masih tersimpan di saku celananya. Kepulangan itu semakin menyesakan hati saat ia mendapati anak sematawayangnya yang masih berusia 5 tahun mengalami demam tinggi dan menangis terus-menerus. Anak kecil itu terus mengucapkan kata-kata ketakutan, bahkan mulai menunjukkan gejala aneh seolah melihat makhluk tak kasat mata. Ia tak mau lepas dari ibunya dan menolak disentuh ayahnya. Kondisinya semakin memburuk, hingga akhirnya anak malang itu meninggal dunia 2 minggu kemudian. Kehilangan putranya membuat Pak Yanto benar-benar terpuruk. Ia merasa seluruh musibah itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Dengan penuh penyesalan, ia mengakui kesalahannya kepada sang istri, bahwa semua ini terjadi karena dosa-dosa yang telah ia perbuat. Istrinya terkejut mendengar pengakuan itu, tubuhnya lemas menerima kenyataan yang pahit. Namun dalam keterpurukan itu, ia tetap mengingatkan suaminya untuk bertaubat, karena Tuhan Maha Pengampun. Pak Yanto kemudian berniat mengembalikan tali pocong yang telah ia curi dan ingin meminta maaf kepada keluarga Pak RT. Namun ia tak memiliki keberanian untuk melakukannya. Ia takut jika harus kembali menggali makam, dan lebih takut lagi jika harus menghadapi kemarahan Pak RT. Setelah merenung berhari-hari, akhirnya Pak Yanto dan istrinya memutuskan untuk menemui seorang ustadz. Ia menceritakan seluruh kejahatan dan penyesalan yang membebani hatinya. Sang ustadz mendengarkan dengan seksama dan memberikan nasihat penuh makna. Ia menyampaikan bahwa ampunan Tuhan lebih luas dari dosa apapun, dan bahwa Tuhan lebih mencintai pendosa yang bertaubat dibanding orang yang merasa diri selalu benar. Pak Yanto tak kuasa menahan tangis saat menceritakan semua dosanya. Ia menyampaikan keinginannya untuk mengembalikan tali pocong, meminta maaf pada keluarga Pak RT, dan memperbaiki seluruh kesalahan. Namun rasa takut masih membelenggunya. Sang ustadz kemudian menyarankan agar ia berpuasa selama 40 hari berturut-turut sambil terus memohon kepada Tuhan agar dimudahkan dalam segala urusannya dan agar hati keluarga korban dilembutkan untuk mau memaafkan. Keesokan harinya, Pak Yanto mulai menjalankan puasa dengan tekun. Istrinya, Bu Fatimah, selalu memberi semangat dan telah memaafkan segala kesalahan suaminya. Mereka menerima kematian putra sematawayang sebagai ketentuan dari Allah. Selama sebulan penuh, Pak Yanto berpuasa dengan sungguh-sungguh, terus menangis menyesali perbuatannya, serta berdoa dan memohon ampun pada Allah. Setelah 40 hari, bersama Bu Fatimah dan seorang ustadz, Pak Yanto menemui keluarga Pak RT untuk meminta maaf. Keluarga Pak RT pun memaafkan dan bersedia membantu mengembalikan tali pocong yang pernah dicuri. Pak RT memerintahkan tukang gali kubur untuk membuka kembali makam putrinya dan mengikat tali pocong dengan rapi pada hari yang sama. Namun, setelah tali pocong dikembalikan, sesuatu yang tidak terduga mulai terjadi. Pak Yanto mulai dapat melihat makhluk gaib dan dihantui oleh sosok-sosok yang selama ini menjadi korban perbuatannya. Pertama kali yang muncul adalah sosok Susi, korban pertamanya, dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar yang memancarkan kemarahan. Sosok itu menatap Pak Yanto dengan penuh kebencian, seolah hendak membuat hidupnya berantakan. Ketakutan membuat Pak Yanto menjerit dan menangis histeris sambil memohon ampun. Hari berikutnya, sosok Neni datang menghampiri, dengan tubuh yang rusak parah dan mata berdarah, terus menuntut pertanggungjawaban atas penderitaan keluarganya akibat perbuatan Pak Yanto. Rasa bersalah dan ketakutan membuat Pak Yanto semakin histeris dan menangis tanpa henti. Di hari ketiga, Fitri pun ikut muncul menemani Neni dan Susi. Wajahnya yang pucat dan tangisan pilu semakin menambah penderitaan Pak Yanto. Kadang Fitri menatapnya dengan kebencian, kemudian tersenyum sinis, lalu kembali menangis sambil menjerit karena rasa sakit yang dirasakannya. Pak Yanto merasa sangat bersalah dan terus memohon maaf kepada mereka. Yang paling menyayat hati adalah kemunculan arwah anaknya sendiri, yang tertawa riang dan memanggil ayah dan ibu, namun tidak mau didekati Pak Yanto. Rasa penyesalan mendalam terus membebani hatinya, menyadari betapa banyak kebahagiaan yang telah ia hilangkan. Setelah dihantui selama seminggu, gangguan jiwa mulai menyerang Pak Yanto. Ia sering menangis, menjerit, atau hanya terdiam dengan tatapan kosong. Sepanjang waktu, Bu Fatimah setia mendampinginya hingga akhirnya ajal menjemput Pak Yanto setelah setahun menjalani penderitaan itu.
Setelah kematian suaminya, Bu Fatimah berkeliling menemui keluarga korban untuk menyampaikan permintaan maaf atas nama Pak Yanto. Ia juga pulang ke desa dan bertemu dengan Bu Nina, yang telah sembuh setelah diruqyah oleh seorang kiai. Bu Nina mengabarkan bahwa Bu Senap, korban lain, telah kembali ke rumahnya. Selanjutnya, Bu Fatimah mendatangi rumah Bu Zainab. Di sana, mereka saling berpelukan dan Bu Fatimah menangis sambil memohon maaf, menceritakan seluruh kejadian yang menimpa suaminya. Bu Zainab pun menceritakan pengalaman traumatis yang dialaminya bertahun-tahun lalu, saat hendak menemui Fatimah di rumahnya. Malam itu, Nina kerasukan dan Bu Zainab berusaha menolong, namun terpaksa meninggalkan toko demi keselamatan. Saat hampir sampai di rumah Fatimah, ia tertabrak mobil yang melaju kencang dan kehilangan kesadaran. Ternyata, pengemudi mobil adalah putra kiai yang baru pulang berdakwah bersama temannya. Karena Bu Zainab tidak membawa identitas, mereka merawatnya di rumah pondok pesantren hingga ia pulih. Penjelasan Bu Zainab itu juga menjawab misteri mengapa Ki Sugeng tak pernah bisa menemukan keberadaannya. Kehidupan Bu Zainab yang selalu dikelilingi oleh bacaan Al-Quran membuat ilmu gaib tak mampu melacaknya. Bu Fatimah pun kembali meminta maaf atas segala kesalahan suaminya, dan alhamdulillah keluarga korban termasuk Bu Zainab dan Bu Mona telah memaafkan. Mereka semua berusaha melupakan peristiwa kelam yang pernah terjadi. Akhirnya, Bu Fatimah menjual harta peninggalan orang tua Pak Yanto untuk melunasi semua hutang yang tersisa. Dengan rasa lega, ia menuntaskan segala urusan yang masih menggantung, menutup bab kelam kehidupan mereka.